Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini seperti biasa gue baru aja kelar ngerakit PC. Tapi rakitan kali ini tuh berasa spesial banget ya, karena kali ini gue pakai VGA card yang kata netizen itu paling worth it saat ini. Dan kebetulan di sini gue juga dibantu sama GameMax yang mengirimkan beberapa komponen-komponennya supaya rakitan PC ini bisa terlaksana coy. Jadi apa aja komponennya dan gimana performance-nya, pastiin aja kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasinya. Siapa tahu kan racikannya cocok dengan selera ataupun budget kalian coy. Dan sambil nonton juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena dengan begitu kalian sudah sangat mensupport channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya kalau kalian gak mau ketinggalan video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Nah, kalau udah langsung aja tanpa basa-basi gue jabarkan list komponen-komponennya cuy. Yang pertama untuk CPU-nya di sini kita menggunakan prosesor dari AMD yaitu Ryzen 5 5600X. Prosesor tersebut menurut gue sekarang ini menjadi lebih menarik. Di tengah naiknya harga si kompetitor yaitu i5 12400F yang sudah di atas 3 juta, Ryzen 5 5600X malah turun. Di pasaran kita bisa membeli CPU ini dengan harga 2,7 jutaan aja coy. Lalu untuk mendinginkan prosesornya, di sini gue menggunakan CPU cooler bertipe tower dari brand GameMax. Dan ini adalah GameMax Gamma 600 Dual Fan. Dilengkapi dengan 6 buah heat pipe berbahan Cooper dengan teknologi Direct Touch yang diklaim mampu mendinginkan CPU kalian hingga TDP 230 Watt. Dia juga sudah dilengkapi dengan 2 buah fan silent yang memiliki speed sampai dengan 2000 RPM dan sudah support fitur ARGB. Logo pada bagian top cover dari cooler ini juga sudah diselimuti LED berbentuk oval mengitari logo GameMax, yang menurut gue membuat tampilan dari cooler ini menjadi lebih menarik. Nah, buat kalian yang motherboardnya belum support ARGB Sync, tenang aja cuy. Dalam paket penjualannya, GameMax sudah menyediakan controller untuk mengubah warna lighting yang kalian inginkan tanpa perlu sinkron ke motherboard. Uniknya, seluruh bagian heatsink pada cooler ini dilindungi cover berbahan plastik untuk menghindari benturan yang bisa membengkokkan heat pipe ataupun heatsink kalian. Selain itu, covernya juga bisa melindungi tangan kita saat pemasangan. Jadi nggak perlu takut lagi tangan baret-baret saat memasang CPU cooler berjenis tower yang satu ini. Untuk kemampuan pendinginannya, stay tune aja cuy, nanti kita akan tes saat pengujian performance PC-nya. Untuk motherboardnya, di sini gue menggunakan motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock X570 Taichi. Mobo ini memang sedikit overkill ya menurut gue untuk spesifikasi yang akan gue gunakan di rakitan kali ini. Ya karena motherboard ini aja yang kompatibel dan kebetulan lagi nganggur di studio ini coy. Tapi kalau gue boleh saran untuk menyesuaikan budget, kalian bisa pakai motherboard dari MSI yaitu MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Karena di harga 2 jutaan aja kalian sudah bisa mendapatkan motherboard berchipset B550 yang sudah punya built-in Wi-Fi dan Bluetooth. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Untuk RAM, di sini gue menggunakan RAM dari brand V-Color, yaitu V-Color Prism Pro 2x8GB dengan speed 3600 MHz berwarna silver. Next untuk storage-nya di sini gue menggunakan SSD NVMe dari brand Team Group, yaitu Team Group MP34 berkapasitas 512 GB. Lanjut ke komponen berikutnya. Untuk casing di sini gue menggunakan casing yang cukup menarik nih cuy. Dan ini adalah casing dari brand GameMax, yaitu GameMax Spark Pro berwarna putih. Casing ini berukuran compact ATX dengan desain minimalis. Jika dibandingkan dengan casing ATX lain, ukuran dari GameMax Spark Pro ini memang jauh lebih kecil. Pun begitu, ternyata untuk urusan compatibility, casing ini masih cukup lega cuy. Secara spesifikasi, bahkan casing ini muat dipasangkan GPU dengan ukuran sampai dengan 355 mm. Untuk CPU cooler berjenis tower pun muat sampai 167 mm cuy. Selain itu, buat kalian yang mau pasang water cooling ternyata juga masih bisa. Kita bisa memasang area water cooling berukuran 240 mm di bagian atas ataupun di bagian bawah dari casing ini. Namun sayangnya di bagian depan dari casingnya kita tidak bisa menaruh fan ataupun radiator, karena casing ini menggunakan bagian depannya untuk menaruh power supply. Nah, hal inilah yang membuat GameMax Spark Pro ini terlihat lebih kecil dibandingkan dengan casing berukuran ATX lainnya coy. Untuk urusan build quality, gue akuin casing yang satu ini solid banget, karena sebagian besar bodinya berbahan metal. Panel berbahan plastik hanya akan kita temukan di bagian top panelnya aja. Untuk side panel kanan dan kiri sudah menggunakan tempered glass dengan frame metal. Lalu untuk sisanya sudah menggunakan bahan metal semua.
Oh ya, di bagian front panel selain tombol power, terdapat juga satu buah jack audio combo dan dua buah slot USB yang masing-masing terdiri dari satu buah USB Type-A dan satu buah USB Type-C. Semua port itu disusun vertikal yang membuat tampilannya jadi lebih clean cuy. Untuk storage, casing ini bisa menampung satu buah harddisk 3,5 inch di bagian bawah, dua SSD 2,5 inch di bagian cover PSU, dan satu lagi di bagian belakang. Lalu untuk konfigurasi airflow di casing ini, menurut gua sih kalian bisa memasangkan dua fan di bagian bawah untuk intake-nya dan dua fan di bagian atas untuk exhaust-nya. Tapi karena gue cuma punya 3 fan yang nganggur di studio yang bisa dipasangkan ke PC ini, jadi konfigurasinya agak sedikit berbeda. Dua di bagian atas untuk intake dan satu di bagian belakang untuk exhaust-nya. Lalu untuk pemasangan power supply di casing ini sebenarnya sih lebih baik fan dari power supply-nya itu menghadap ke front panel cuy. Jadi nggak merusak airflow yang ada di dalam casingnya. Tapi karena di rakitan kali ini gue menggunakan power supply yang memiliki RGB pada fan-nya, jadi sayang dong kalau nggak dipamerin ya kan. Nah, di sini gue menggunakan power supply dari GameX juga, yaitu GameX VP 800 RGB. Dengan kapasitas 800 watt bersertifikasi 80 plus bronze yang setelah gue cek ternyata sertifikasinya bukan kaleng-kaleng cuy. Walaupun harganya tergolong cukup murah, PSU yang satu ini sudah memiliki proteksi yang cukup lengkap. Dan menariknya, input tegangan yang bisa dihandle PSU ini cukup luas, dari 100 volt sampai dengan 240 volt, yang berarti harusnya masih aman walaupun tegangan listrik di rumah kalian tidak stabil. Fan yang digunakan pada PSU ini selain memiliki lighting RGB, ternyata teknologi yang digunakan juga cukup menarik. Karena fan-nya ini memiliki Eco Mode yang akan menyesuaikan penggunaan fan tersebut dengan kebutuhan pendinginannya. Jika tidak dibutuhkan, fan-nya tidak akan menyala. Fitur ini bisa kita aktifkan dengan menekan tombol berwarna hijau pada PSU-nya. Selain itu, tombol ini juga berfungsi untuk mematikan LED pada fan kalau kalian nggak suka RGB. Suara yang dihasilkan fan pada power supply ini juga tergolong silent saat full load. Sayangnya perkabelan pada power supply ini masih warna-warni cuy, jadi terkesan agak jadul aja gitu. GameX sendiri mengklaim power supply ini mampu untuk menghandle VGA card menengah ke atas. Dan kebetulan di rakitan kali ini gue menggunakan VGA card yang cukup powerful coy. Yap, ini adalah GPU-nya kubu merah dari brand Sapphire, yaitu Sapphire Nitro Plus RX 6750 XT. Saat video ini gue buat, entah kenapa di pasaran GPU tersebut lagi agak langka stoknya. Bisa jadi akibat demand yang cukup tinggi. Karena memang GPU 6000 series dari AMD lagi sangat menarik banget nih, mengingat harganya yang terus-terusan turun. RX 6750 XT secara keseluruhan kalau gue lihat di pasaran harganya sekitar 6 juta. Dengan harga segitu, kita sudah mendapatkan GPU yang kelas performance-nya bisa dibilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kompetitornya. Berbeda dengan RX 6500 XT, GPU ini sangat memumpuni sekalipun untuk kebutuhan productivity seperti editing video dan sebagainya, karena dia sudah memiliki GPU encoder yang lengkap. Untuk spesifikasi dasarnya, GPU ini memiliki boost clock up to 2623 MHz dengan memori 12GB 192 bit DDR6. Memiliki stream prosesor sebanyak 2560 unit dan 40 ray accelerator dengan arsitektur RDNA 2. TDP dari GPU yang satu ini adalah 250 watt, dengan rekomendasi minimum PSU yang digunakan adalah 650 watt. Dengan spesifikasi seperti itu, AMD mengklaim bahwa GPU yang satu ini dipersiapkan untuk 2K gaming. Tapi ya nanti pengujiannya di 1080p aja ya, karena monitornya cuma 1080p. Dan ya, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Seperti biasa, sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
Oke, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Seperti biasa pengujiannya gue lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama-tama gue coba jalankan benchmark menggunakan software 3D Mark. Untuk time spy bisa dilihat di sini Ryzen 5 5600X mendapatkan skor sebesar 8178 poin, dan RX 6750 XT mendapatkan poin sebesar 13.911 poin. Secara overall, PC ini mendapatkan poin sebesar 12.587 poin. Lalu untuk Firestrike, di sini PC-nya mendapatkan graphic score sebesar 39.287 poin dan physics score sebesar 24.023 poin. Dengan suhu maksimal saat pengujian ini di 69 derajat Celcius untuk CPU-nya dan 66 derajat Celcius untuk GPU-nya. Berikutnya untuk Cinebench R20, di sini CPU-nya mendapatkan multi-core score sebesar 4.278 poin dengan single core di 582 poin. Lalu untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 69 derajat Celcius. Sepertinya GameX Gamma 600 dengan mudah menjinakkan prosesor ini, karena suhunya tergolong adem untuk Ryzen 5 5600X saat full load. Lalu untuk menguji performance rendering GPU RX 6750 XT, di sini gue menggunakan Blender BMW, dan hasilnya rendering selesai dalam waktu yang singkat di 29 detik aja cuy. Oke, berikutnya kita coba mainkan game PES 2021 menggunakan PC ini. Dengan preset high di resolusi 1080p, PC ini menghasilkan FPS yang tumpe-tumpe dengan rata-rata FPS-nya berada di 460 FPS. Next untuk game Horizon Zero Dawn, di sini gue coba jalankan benchmarknya dengan preset Ultra Quality di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 122 FPS. Dengan skor benchmark di 21.897 poin coy. Berikutnya untuk game Far Cry 6, kita juga jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra dengan DRX Shadow dan DRX Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 93 FPS. Dengan maksimum FPS di 129 dan minimum FPS di 66 FPS. Lalu berikutnya untuk game Overwatch 2. Seperti biasa gue jalankan game ini menggunakan preset Epic di resolusi 1080p dan hasilnya PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di angka 196 FPS. Nah, berikutnya untuk game Cyberpunk 2077. Pertama-tama kita jalankan game tersebut dengan preset Ultra tanpa mengaktifkan fitur Ray Tracing. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 79 FPS. Lalu gue coba nyalakan Ray Tracing-nya pada preset Ultra tanpa mengaktifkan fitur FSR. Hasilnya PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di angka 49 sampai dengan 50 FPS cuy. Dan berikut adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini. Daya tersebut pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Dan seperti yang kalian bisa lihat dengan performance yang tinggi, ternyata daya yang dibutuhkan GPU ini cukup tinggi juga ya cuy. Nah, kalian udah lihat semua proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Gimana nih menurut kalian dari segi penampilan dan juga performance dari PC-nya? Kalau gue pribadi sih desainnya gue oke banget, cakep dan minimalis, dan untuk performance-nya sih gue kepengen banget ya. GPU dengan harga 6 jutaan punya performance yang luar biasa seperti ini. Menurut gue sih ini value deal banget cuy. Paling yang agak mengganjel di hati gue dari segi daya listriknya aja. Tapi kalau kalian gak peduli dengan konsumsi daya listrik, ini VGA card udah mantep banget di range harga 6 jutanya. Oke, kayaknya segitu aja konten rakit PC kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin lagi kepengen ngerakit PC. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye bye.